Sesudah malam fajar merata bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Namun sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berkerja di sorga, kami ucap syukur Bapa karena Engkau masih menuntun kami dan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada saat hari ini kami datang kepadamu Bapa untuk mendengarkan renungan pagi, kiranya Engkau memberkati kami dan agar kami bisa mengerti setiap kata perkata ini Bapa. Inilah doa kami, ampuni kesalahan dosa-dosa kami berdoa nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pagi harian Jumat 6 Juni 2025 yang berjudul Mengasihi berarti mengampuni. Ayat hafalannya berbunyi, kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Saya yakin bahwa kesehatan mental dan fisik kita bergantung pada sikap kita terhadap orang lain dan cara kita memperlakukan mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan. Faktanya, jika saya dapat memilih satu anugerah dari Tuhan yang secara pribadi perlu saya miliki dan saya berikan, itu adalah anugerah pengampunan. Baik bagi orang lain maupun bagi saya sendiri. Mel B. Babcock menulis bertahun-tahun yang lalu, betapa yakinkah kita akan pengampunan dari Tuhan? Seberapa yakin kita bahwa kita diciptakan menurut gambarnya? Ketika kita mengampuni dengan sepenuh hati dan tanpa memandang siapa orang yang berbuat salah kepada kita. Secara sentimental, kita mungkin merasa dan dengan entengnya kita mungkin berkata, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi, memaafkan adalah ilahi. Tetapi kita tidak pernah merasakan kemuliaan dan keilahian dari mengampuni. Sampai kita memberi ampun dan mengetahui kemenangan pengampunan atas perasaan kita yang dilukai. Karena harga diri yang memalukan dan kepekaan yang terluka. Saudara-saudara, disinilah kita berada dalam hubungan yang hidup dengan Dia yang memperlakukan kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang meninggalkan masa lalu. Dan mengajak kita melakukan perjalanan bersamanya menuju kebaikan dan kegembiraan menuju hidup yang baru. Ya Tuhan, meminta kita melakukan yang sama bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kita semua mengenal seseorang yang enggan kita ampuni karena alasan apapun. Ada sedikit rasa angkuh yang tersembunyi di sudut hati kita dan muncul untuk menerka kita. Ketika orang itu menyerang dengan cemoohan dan merusak harga diri kita, setelah suatu hari sangat disakiti, sekali lagi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah hal itu akan demikian mengganggu jika orang lain yang mengatakan hal yang sama? Sungguh,
mengejutkan menyadari bahwa saya tidak akan berpikir sekali, apalagi 2 kali tentang hal itu. Tetapi dia orangnya. Mengapa? Saya masih belum menemukan jawabannya. Namun pada saat itulah saya menyadari bahwa sikap saya salah dan bahwa saya hanya menyakiti diri saya sendiri, bukan orang lain yang mungkin bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, saya mengampuni dan sekarang saya belajar memperlakukan orang ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, saya sungguh mengasihi orang ini sekarang. Jika ada satu kepastian dalam hidup, hal itu adalah kasih tidak berkesudahan untuk memberi hadiah pengampunan. Dan anugerah kasih Tuhanlah yang membuat proses itu berjalan. Sungguh sebuah wahyu dan kelegaan karena akhirnya bisa mengesampingkan perasaan saya dan menginginkan kasih yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Bapa yang pengampun, berilah saya kasih kepada orang yang menggerogoti harga diri saya. Kasih yang cukup untuk mengampuni dan kemauan yang cukup untuk mengasihi. Pat Notman. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberkati kami dan menuntun kami hingga pada saat hari ini. Bapa, kami baru saja mendengarkan renungan yang begitu indah. Kiranya itu bisa menolong kami di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami berdalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin.